Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alfa Rizky Nanda Putri Alfi dari Prodi D3 Keperawatan Semarang, kelas A2, nomor absen 40. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera. Peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera adalah menerapkan studi agama, menumbuhkan kesadaran pluralisme, dan menjaga perdamaian, bermusyawarah, serta bersikap adil. Menumbuhkan sikap saling pengertian antara sesama umat beragama agar bisa terwujud masyarakat yang beradab dan sejahtera. Adapun beberapa peran yang harus dilakukan oleh umat beragama dalam mewujudkan masyarakat dalam binaan Rasulullah yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah beliau sendiri. Di antaranya yang pertama ada Tauhid. Tauhid ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4, Dialah Allah yang Maha Esa. Dia tiada beranak dan tiada pula dianakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Dalam ayat kedua tersebut menyatakan bahwa segala sesuatu itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk segala urusan yang berkenaan dengan masyarakat. Kepada Allah, mereka, masyarakat, kumpulan dari perorang yang memiliki sistem budaya dan pandangan hidup, menyembah dan memohon pertolongan. Kedua, perdamaian dalam kumpulan masyarakat, negara, bahkan masyarakat yang paling mikro, yaitu keluarga batih, suami, istri, dan anak, tidak akan bisa bertahan keberdayaannya jika di dalam tidak diterapkan perdamaian antar sesama warga negaranya. Seperti halnya dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Hujurat ayat 9 dan 10. Yang berbunyi, dan jika dua golongan orang-orang mukmin berperang atau bermusuhan, maka damaikanlah di antara keduanya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu itu. Dalam surah Al-Hujurat ini menjelaskan hendaklah yang satu kepada yang lain senantiasa berbuat baik dan tidak boleh saling bermusuhan. Ketiga, yaitu saling tolong-menolong. Tolong-menolong merupakan kelanjutan dan isi berbuat baik terhadap orang lain. Secara naluri, orang yang pernah ditolong, atau orang lain yang di saat ia tertimpa kesulitan atau musibah, diam-diam ia berjanji suatu saat akan membalas budi yang baik yang ia sedang terima, dan di saat itulah ia merasa berhutang budi. Di saat itu juga biasanya sering terlontar kata-kata, semoga Allah membalas kebaikan ibu, membalas kebaikan bapak, seperti itu. Dan juga diiringi doa, jazakumullah khairal jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas kebaikan yang jauh lebih baik, dan semoga Allah membalas kebaikan yang lebih banyak. Keempat, bermusyawarah. Biasanya di dalam bermusyawarah sering memunculkan argumen-argumen yang berbeda dari masing-masing subkelompok atau disebut dengan warga ya. Agar tidak terjadi pihak yang dirugikan dan tertindas, maka bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Moto yang harus sama-sama dijunjung tinggi adalah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, nikmat sama dirasakan, duduk rendah berdiri sama tinggi. Kemudian Allah berfirman, Quran Surat Ali Imran ayat 159, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Apabila membulatkan tekad atau keputusan, maka bertawakallah kepada Allah. Dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwasanya dalam bermusyawarah harus tetap mempersatukan, tidak terjadi pertentangan. Kelima, ada adil ya. Adil merupakan kata kunci untuk menghapus segala bentuk kecemburuan satu sama lain.
Munculnya bentuk macam protes dan demo-demo kolosal karena terjadinya tindak keadilan. Mereka merasa dirugikan oleh mitra kerja, juragan, majikan, atau pemerintahan. Jika para penguasa, majikan, juragan, dan pemerintah berbuat adil, insya Allah kesentosaan dan kesejahteraan akan menjadikan kenyataan bagi masyarakat karena rakyat merasa dilindungi dan diayomi, dan penguasa juga merasa dihormati dan disegani. Keenam adalah akhlak. Berbicara tentang akhlak sudah tidak asing lagi bagi bermasyarakat ini. Dalam menjalankan ibadah, atau bisa juga diartikan sebagai perangkai tabiat, budi pekerti, dan sifat seseorang. Jadi pada intinya akhlak adalah budi pekerti yang dimiliki seorang terkait dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Seperti Nabi Muhammad bahwa dirinya diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia supaya berakhlakul karimah. Pengakuan itu mau diwujudkan dengan tindakannya beliau sebagai pribadi maupun membangun masyarakat Islam di masanya, yaitu masyarakat yang disintir dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 15, negeri yang baik dan Allah berkenan senantiasa menurunkan ampunannya. Dalam peran umat beragama ini tentunya kita pasti memiliki tetangga. Nah, tetangga pasti akan membantu kita dalam keadaan apapun. Membantu tetangga yang kesulitan atau bersosialisasi yang baik dalam lingkungan bertetangga dapat memberikan manfaat, yaitu menjadikan hidup lebih tenang, lebih bisa menghargai perbedaan, mengajarkan kita untuk hidup rukun kepada sesama tetangga, merupakan hal yang harus dilakukan oleh sesama umat. Nah, tetangga merupakan orang-orang yang paling dekat dengan rumahnya dengan kita. Dalam artian, tetangga merupakan saudara kedua bagi kita. Tidak mungkin jika kita membutuhkan pertolongan kepada saudara kita yang bertempat tinggal jauh, pasti tetanggalah orang yang terdekat yang menolong kita. Ada beberapa adab bertetangga, yaitu yang pertama mendahului mengucapkan salam. Misalnya, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, atau selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, seperti itu. Nah, yang kedua, tidak lama-lama berbicara. Yang dimaksud adalah jika kita lama berbicara, maka dikhawatirkan akan menuju ke hal yang negatif seperti menggibah atau menggunjing yang akan menimbulkan fitnah. Yang ketiga yaitu tidak banyak bertanya, yaitu ketika kita ingin mengucapkan salam, ucapkan saja salam tersebut tanpa harus banyak bertanya, karena itu dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Yang keempat ada menjenguk tetangga yang sedang sakit. Dalam kehidupan bermasyarakat, pastinya kita harus menjenguk tetangga apabila sedang sakit. Itu merupakan hal yang penting dalam bersosialisasi. Yang kelima ada berbelasungkawa kepada tetangga yang terkena musibah. Nah, ini merupakan sikap empati kita terhadap tetangga yang diwajibkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keenam, dapat ikut bergembira atas kegembiraannya. Yang dimaksudkan adalah kita tidak boleh iri kepada tetangga yang sedang mendapatkan rezeki yang lebih. Misalnya, tetangga yang membeli mobil, seharusnya kita berbangga atau memberikan sikap rasa senang kepada beliau, bukan malah kita iri dengan hal itu. Yang ketujuh, berbicara dengan lembut kepada anak tetangga. Sebagai orang dewasa, kita tahu sebagaimana sikap anak-anak itu seperti apa. Terkadang mereka itu jahil ya, maka yang dilakukan kita adalah memakluminya. Yang kedelapan adalah memaafkan kesalahan ucap. Kita sebagai manusia tidaklah luput dari kesalahan. Sebagai manusia diwajibkan untuk hidup saling memaafkan. Yang kesembilan ada menegur secara halus ketika kita berbuat kesalahan atau ketika tetangga berbuat kesalahan. Yang kesepuluh ada memberikan pertolongan ketika diperlukan atau tolong menolong. Nah, tentunya tolong menolong akan teringat sekali ya di dalam pikiran bermasyarakat. Beberapa ada bertetangga. 1. Mendahului mengucapkan salam. Mari Bu. Kedua, menolong sesama.
menjenguk orang yang sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, katanya di Aska sakit. Boleh saya menjenguk? Oh iya, silahkan. Itu Askanya lagi tiduran di dalam. Iya, Pak. Silahkan. Dek, sakit apa, Dek? Ini Mbak bawain salad. Dimakan ya nanti ya. Ya, makasih. Jadi disimpulkan bahwa kita tidak boleh menjadi masyarakat yang individualis. Artinya kita harus bersosialisasi kepada tetangga, tidak membedakan agama satu sama yang lain, saling tolong-menolong, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.